wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk review atau flashback ke belakang biar saya itu teringat dengan Pak Kasno, karena dulu beliau itu korcam saya di wilayah Bintul saat kita masih tergabung dalam Bandi Para Nusantara. Nah, belum ini sekjen. Nah, alhamdulillah netes Pak. Jadi korcam-korcam itu sekarang jadi pemimpin-pemimpin PPDI di level kecamatannya, termasuk Pak Kasno itu pengurus kabupaten. PPDI itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia, bukan penyandang disabilitas. Ada PPDI 2 gitu. Pak Kasno mungkin masih ingat ketika beliau sambutan, alhamdulillah di ja'alana fi sumratil wahidah jama'atan la mutafarriqatan qawiyyan wa dhaifa. Semoga yang ada di sini bisa sebut satu persatu nggih. Pak Prabowo dari BPMDes, Mas Untung Budi, ini dari itu ketua asosiasi YK, Direktur Bundesma. Oh ya Allah, kalau taklim saya pada dengan Pak Kasno tidak asing lagi, gitu. Aja Mas Sunarwan, Gunawan, ketua asosiasi gitu. Dan semuanya yang rawuh termasuk PO dan pengawas di tiap kecamatan kami. Di masa tadi saya sebutkan alhamdulillahilladzi ja'alana husnul. Semoga yang ada di sini semuanya oleh Allah dijadikan sebuah komunitas yang satu wahidan serta yang bersatu. Jelas. Kalau kita wahidan maka kita akan dinaikkan oleh Allah, makomnya nanti akan menjadi sebuah komunitas yang jamaatan, akan berjamaah dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali-tali persatuan, tali-tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Ini kira kalau terusnya dari ini lucu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Setelah satu wahidan bersatu bersama tidak bercerai-berai, saya yakin ya apa yang Kecamatan Ngawi, wabil khusus Kecamatan Ngawi, wabil khusus bin khusus nanti di level kabupaten itu akan jadi sebuah komunitas yang kuat kokoh. Lalu itu tidak lemah lomba, ya robbal. Langsung saja ke substansi Pak Suratmanto. Jadi begini, apapun yang kita laksanakan itu pedomannya harus akademi militer, Pak. Apa itu akademi militer? Yang pertama harus AAD, aman, amin, damai. A yang pertama aman, secara regulasi. Nanti yang lebih detail tentang regulasi itu beliau yang kerso. Kalau saya tuh kejelekan saya tuh saya udah membaca, tapi alhamdulillah saya mendengar itu pasti insya Allah nyata. Aman secara regulasi, amin, Allah harus itu. Damai, harus memberikan kenyamanan bagi semuanya. Untuk Mas Maris ini harus diperhatikan. Yang kedua, harus memenuhi kriteria AAL, Akademi Angkatan Laut, aman, amin, dan tilo legowo. Terakhir, ini wajib. AAU, aman, amin, uman. Aman secara regulasi, amin Allah itu dengan umat. Dengan ketika bekerja dimanapun harus ada kewajiban yang ditunaikan, maka jenengan punya hak. Nah kira-kira jenengan direktur dibayar kurang, uman kurang. Uman dalam arti jabatan jenengan melekat itu pasti ada ribetnya. Nah, pertanyaan saya kembali lagi kepada Mas Maris. Yang pertama, regulasinya bagaimana? 5 tahun, selanjutnya langsung berjenjang 5 tahun atau seperti saya outsourcing. Apa itu outsourcing? Ya kontrak. Nanti kontraknya 6 tahun sekali. Begitu 6 tahun dipilih lagi, nek jadi, nek tidak jadi ya jadi mantap. Alhamdulillah saya bisa hat-trick dan yang ketiga itu terpilih tanpa mahar. Bila lah pulau nyala selama partai manapun saya tegas bahwa saya disumpah. Salah satu sumpah saya adalah amanah jabatan ini 6 tahun. Oleh karenanya saya tidak akan berlabuh ke sebagai nahkoda. Saya tidak akan pindah kapal sebelum kapal yang saya naiki dan nahkoda ini berlabuh ke dermaga cinta. Dan salah satu ciri orang munafik itu berkhianat. Artinya ketika jabatan kita belum selesai, kita meloncat ke
hal ihwal lain itu menurut saya, asumsi saya cek di hati sendiri ya, termasuk berkhianat dengan rakyat. Apalagi rakyat memilih saya tanpa mahar. Oleh karena saya tukang, bila tak tentu diodot, seret tambah orang tahun. Alhamdulillah. Berarti pusat itu perso Pak. Kalau BNI saya masukkan sampai 2026. Kalau saya pernah 2025 lah, cek setahun bayarnya kan goblok ini menurut Allah luar biasa. Gitu. Oleh karenanya kembali ke persoalan tadi Mas Maris bagaimana regulasinya nanti seperti apa? Mas Maris harus berhitung secara periodisasi. Kalau panjenengan ada dua opsi Mas Maris, zona nyaman atau pengen zona petualang. Kalau pengen zona nyaman ya kembali ke kitahnya kembali, yaitu sebagai PO, sebagai sekretaris atau bendara atau apa. Tapi kalau pengen zona petualang, ambil tantangan ini. Nah, kuncinya insya Allah Pak Lurahku, insya Allah bisa. Saya dulu jadi lurah usia 26 tahun. Banyak mendiskusikan saya, bisa ini saya bikin desa sama ini begini. Tetapi kalau kita beribadah kepada sifat dan karakteristik Rasulullah, insya Allah nanti Allah akan berikan kecerdasan pada diri kita. Yang pertama, syarat seorang pemimpin atau leader. Ini leader dimanapun, dalam suku di APN berarti ya direktur, dalam suku desa ya berarti kepala desa, suku dusun ya asun. Yang pertama harus memiliki sifat sidik. Apa itu sidik? Jujur angel, ketika ibaratnya rasa jujur apapun ini prasojo. Ketika Pak prasojo. Ketika kamu jujur, maka Allah akan berikan amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Pak Kasno eling dawuh Mbah sabda Rasulullah, al-amanatu tajidul rizqa wa khiyanatu tajidul faqr. Jika kamu amanah, Allah datangkan rezeki. Kalau kamu khianat, akan datangkan kemelaratan. Contoh, wong gede-gede yang dur-dur niku nggih, gajine ora umum, anggo rompi, hanya berarti gak akhirnya anak bojone dan putune nanggung wirat saumur urip. Ketika sudah jujur, prasaja terus amanah, secara otomatis nanti kamu bisa tabrik. Soto teteh ngomong ngene iki, kula teteh ngomong pelantikan perangkat. Ketika perangkat yang jadi itu sudah tes 12 kali, 10 kali, 8 kali, 3 kali jadi digeruduk. Tidak akan jadi kamu dapat di desa manapun kalau desa dan panitianya ada main mata dan konspirasi kaitannya dengan duit. Ketika kamu jujur dan mana, teteh ngomong ini, teteh, bisa tabrik. Bisa wata'awun bini notaka wata'awun istimewa kurban. Bisa tolong menolong dalam kebaikan, tidak tolong menolong dalam hal yang menjurus kepercayaan dan kemungkaran. Akhirnya ketika kita jujur amanah tablik, kita nanti sama Allah diberikan fatona. Sopo fatona? Apa fatona itu? Kalau anak fatona ini sehingga ini kasus ya, ini urusan sahabat kayak gitu. Fatona itu kecerdasan. Moro-moro sampai itu delalah, Nyun sewu, saya tidak membicarakan orang lain. Saya itu masalah apapun, dalam bumi ini perantang pusat, kita minta petunjuk, ilham dan lain sebagainya. Cara otomatis bisa menyelesaikan. Terberat bagi saya itu menyelesaikan tanah sengketa milik ahli waris Sastra sudah membangun saya. Kepala desa 32 tahun. Kaitannya dengan yang sekitar Jalan Desa, yang dulu nama Karang Taruna. Itu zaman Pak Joko, Pak Joni tidak bisa selesai. Bahkan dituntut pengelolaannya secara pidana dan perdana. Alhamdulillah pada saat saya jadi itu Allah ngasih ilham. Saya kumpulkan semuanya. Tokoh-tokoh masyarakat termasuk saksi-saksi itu. Ketika ini tanpa bisa termanfaatkan, ayo kita ngomong. Karena semuanya punya dasar. Akhirnya kita cari bidding solution. Dijuallah tanah itu. Karena sertifikat atas nama Sastra Sudarmo, hasilnya dibagi dua. Desa dapat separuh, ahli waris dapat separuh. Desa akhirnya tanah mengganti sekarang jadi pengurus sekdes. Ahli waris yang nama bapaknya tertulis di sertifikat itu dapat juga bagian separuh. Tanah Karang Taruna itu sekarang dimiliki oleh Pak Jumirin, dijual Pak. Hasil penjualannya itu diberikan tanah sendiri-sendiri. Ahli waris memberikan tanah sendiri. Itu paling berat bagi saya. Ketika saya mau pilihan pasti itu jadi propaganda negatif. Ini referensi Mas.
Jadi ketika kamu jadi leader, kesampingkan urusan keluarga. Saya berpikir begini, kalau saya kekeh memperjuangkan desa punyanya bukti itu jari ini. Ini bukti secara tertulis sudah tidak ada. Tapi ahli waris punya bukti sertifikat hak milik. Nah ini salah kota. Kalau saya memperjuangkan ahli waris sehingga tanah itu kembali ke ahli waris, dilalah yang tertulis di dalam rumah putana sih bener desa. Kalau berkhianat pada desa. Nek dilalah sih bener ahli waris. Gitu. Nek sih bener desa. Jabatan dibatasi waktu. Ada pertukaran masa, ada pergeseran waktu. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Saya nanti kalau pensiun, oh main depan karena aku ngarepku. Aku terus piye ya Allah, kasih aku Allah marina hakku langsungnya tiba, walau bagilah langsungnya tiba. Selesai sampai sekarang ada jujur. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit, gitu. Monggo mangke orang-orang ini saya yakin menang ya semuanya. Menang ya. Jadi kalau saya dinobatkan dinisbatkan sebagai penasihat itu nyun saya usul adab nggih iki patuhan orang juga panjenengan menang ya cuma mulai menang wilayah. Menang di wilayah. Jadi lurah ternyata. Semoga ini bermanfaat. Monggo yang tahu ditonton yang lebih yang intinya prinsip tidak menyalahi aturan negara. Oke. Yang saya sampaikan dan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri sebuah syair dari Imam Al-Ghazali ini bahkan siapa? Waqad jurjali dari Syed Bulbul walaupun lima jauh walisan ada pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh tidak lukai hati kemana obat tidak dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.